Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Melisa Nurbaiti Ismaya, Risma Nur Haifa dari kelas 11 IPA 2 akan melakukan praktikum kimia mengenai perbedaan larutan, koloid, dan suspensi. Siapkan 3 buah gelas kaca jernih, masing-masing berisi susu, kopi, dan air mineral. Masukkan susu ke dalam gelas. Lalu masukkan air ke dalam gelas yang berisi susu, lalu aduk hingga rata. Lalu masukkan kopi ke dalam gelas yang sudah disiapkan. Lalu masukkan air ke dalam gelas yang berisi kopi, lalu aduk hingga rata. Setelah itu, amati ketiga gelas tersebut yang telah berisi air, mineral, susu, dan kopi. Setelah kita mengamati kopi, kita dapat mengetahui penampilan fisik. Keruh, kestabilan. Jika didiamkan, mudah mengendap. Nah, sesudah mengamati susu, kita dapat mengetahui penampilan fisik agak keruh. Kestabilan, jika didiamkan, sukar mengendap. Dan yang terakhir, setelah kita mengamati air, kita dapat mengetahui penampilan fisik jernih. Kestabilan, jika didiamkan, sukar mengendap. Larutan adalah sistem dispensi yang memiliki partikel sangat kecil, sehingga tidak dapat dibedakan antara partikel dispensi dan berdispensi. Koloid adalah suatu campuran homogen antara dua zat atau lebih, di mana partikel-partikel zat yang berukuran koloid atau fase terdispersi tersebar merata dalam zat lain atau medium terdispersi. Suspensi adalah sistem dispersi dalam ukuran partikel relatif besar, tersebar merata dalam perdispersian. Perbedaan karakteristik suspensi, larutan, dan koloid. Suspensi, heterogen dua fase, keruh dan endapan, dapat disaring, tidak stabil, termeter partikel 10⁻⁵ cm. Larutan, homogen satu fase, jernih, tidak dapat disaring, stabil diameter partikel kurang dari 10⁻⁵ cm. Koloid, tampak homogen dua fase atau dilihat dengan mikroskop ultra, keruh tanpa endapan, atau dapat disaring dengan kertas saring ultra, stabil diameter partikel 10⁻⁷ dikurang 10⁻⁵ cm. Nah, dengan hasil praktikum kimia kali ini, kita dapat mengetahui perbedaan karakteristik kopi, susu, dan air mineral. Kopi yaitu dua fase, airnya keruh, mudah mengendap, dan dapat disaring karena terdapat endapan. Susu yaitu dua fase atau dilihat dengan mikroskop ultra, airnya putih, agak keruh, sukar mengendap, dan tidak dapat disaring kecuali dengan kertas saring ultra. Air mineral yaitu satu fase, airnya jernih, tidak terdapat endapan, dan tidak dapat disaring. Jadi, melalui perbedaan karakteristik tersebut, kita dapat mengetahui bahwa karakteristik kopi termasuk ke dalam suspensi, karakteristik susu termasuk ke dalam koloid, dan karakteristik air mineral termasuk ke dalam larutan. Siapkan cuka, gula, dan garam. Masukkan garam ke dalam gelas secukupnya. Lalu, masukkan gula ke dalam gelas yang sudah disediakan.
Masukkan cuka ke dalam gelas. Masukkan air ke dalam gelas yang berisi garam. Masukkan juga ke dalam gelas yang berisi gula. Dan yang terakhir, masukkan air ke dalam gelas yang berisi cuka. Aduk semuanya hingga tercampur rata. Siapkan sabun, kecap, sampo, dan Blue Band. Masukkan sabun ke dalam gelas. Lalu masukkan kecap ke dalam gelas. Lalu tuang sampo ke dalam gelas. Masukkan air ke tiap-tiap gelas yang berisi sabun, kecap, dan sampo. Aduk gelas yang berisi sabun hingga berbuih busa. Aduk juga gelas yang berisi kecap. Dan yang terakhir, aduk gelas yang berisi sampo hingga berbuih busa. Blue Band di panci yang panas hingga mencair. Siapkan minyak, tepung sajiku, dan sirup obat batuk. Tuang sirup obat batuk ke dalam gelas yang sudah disediakan. Dan tuang tepung sajiku ke dalam gelas secukupnya. Yang terakhir, tuang minyak ke dalam gelas secukupnya. Lalu, masukkan air ke dalam gelas yang berisi sirup obat batuk, tepung terigu, dan minyak. Aduk semuanya hingga tercampur rata. Sistem koloid merupakan sistem dispersi yang memiliki dua fase zat, yaitu heterogen baik fase terdispersi maupun medium pendispersi. Sistem koloid berwujud padat, cair, dan gas.
Di sini kita akan memberikan 10 contoh jenis produk dalam kemasan yang akan kita kelompokkan produk tersebut ke dalam larutan, koloid, atau suspensi. Berikut 10 jenis produk dalam kemasan. Cuka, gula, dan garam termasuk ke dalam larutan karena saat melakukan praktikum dicampur dengan air dapat dilihat karakteristiknya, yaitu penampilan fisik jernih, partikel terdispersi, tidak dapat diamati dalam mikroskop ultra, kestabilan atau jika didiamkan, tidak terpisah atau susah stabil. Sabun, kecap, sampo, dan blue band termasuk ke dalam koloid karena saat melakukan praktikum dapat terlihat karakteristiknya, yaitu stabil. Secara pemisahan tidak dapat dihitung. Minyak, tepung, dan sirup obat batuk termasuk ke dalam suspensi karena saat melakukan praktikum dapat dilihat karakteristiknya, yaitu penampilan fisik keruh, partikel terdispersi dapat diamati langsung dengan mata kestabilan, atau jika didiamkan mudah terpisah atau mengendap. Cara pemisahan, filtrasi, atau penyaringan. Terima kasih buat yang udah nonton videonya sampai akhir. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ke teman-teman kalian. And don't forget to happy.